Tanpa kompromi dengan Cina, inilah langkah berani Indonesia terkait Laut Cina Selatan. Indonesia mengambil langkah berani mengubah nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Indonesia juga menegaskan tak ada kompromi dengan Cina terkait ini. Laut Cina Selatan merupakan laut tepi, bagian dari Samudra Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan. Mengutip Wikipedia, laut ini memiliki potensi strategis yang besar karena sepertiga kapal di dunia melintasinya. Laut ini juga memiliki kekayaan makhluk hidup yang mampu menopang kebutuhan pangan jutaan orang di Asia Tenggara, sekaligus cadangan minyak dan gas alam yang besar. Oleh karena itu, tak heran jika Cina begitu menginginkan Laut Cina Selatan. Cina diketahui telah mengklaim sebagian besar teritorial itu hingga terjadi konflik panas. Melansir sosok.id, Amerika Serikat setidaknya mengirim 3 kapal induknya ke Laut Cina Selatan dan sejumlah prajurit angkatan lautnya diterjunkan di pintu masuk ke wilayah tersebut. Setidaknya 65% prajurit militer Angkatan Laut Amerika Serikat ini tengah bertugas di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat menanggapi Cina telah menantang hukum internasional mengenai batas perairan. Terkait Laut Cina Selatan itu, Indonesia ternyata juga sudah mengambil langkah lebih jauh dari ASEAN lainnya. Indonesia diketahui negara yang juga bersengketa dengan Cina dengan dasar kebijakan aneh dari negara tersebut yang dinamakan 9 garis putus-putus. Meskipun sempat beberapa kali berselisih di perairan yang dilewati jalur pengiriman global sekitar sepertiga dari total pengiriman barang via laut dalam setahun. Tercatat beberapa kali konflik di perairan yang disebut memiliki sumber cadangan minyak dan gas senilai 2,5 triliun US dollar menurut data dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang dihimpun The Sydney Morning Herald terjadi antara Indonesia dengan Cina. Melansir Kompas.com, banyak faktor yang melatar belakangi konflik tersebut. Pada Maret 2016, konflik antara pemerintah Indonesia dengan Cina terjadi lantaran ada kapal ikan ilegal asal Cina yang masuk ke perairan Natuna. Pemerintah Indonesia berencana untuk menangkap kapal tersebut. Tetapi proses penangkapan tidak berjalan mulus lantaran ada campur tangan dari kapal Coast Guard Cina yang sengaja menabrak KM KOIV 10078. Hal itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menangkap KM KOIV 10078. Pada waktu itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan dalam pertemuan dengan Sun White, kuasa usaha sementara Cina di Indonesia, pihak Indonesia menyampaikan protes keras terhadap Cina. Sebulan setelah konflik tersebut, pemerintah Indonesia menganggap persoalan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Coast Guard Cina di perairan Natuna sudah selesai. Kemudian pada Juli 2017, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia baru. Nama Laut Cina Selatan juga diganti menjadi Laut Natuna Utara. Langkah tersebut diambil untuk menciptakan kejelasan hukum di laut dan mengamankan zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Keputusan tersebut memicu kritik dari Beijing. Lalu pada 19 Desember 2019, sejumlah kapal asing menangkap ikan milik Cina diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal-kapal Cina yang masuk dinyatakan telah melanggar Exclusive Economic Zone Indonesia dan melakukan kegiatan ilegal. You report and you regulate fishing. Selain itu, Coast Guard Cina juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna. Oleh sebab itu, Indonesia kini jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tak ingin berkompromi dengan Cina mengenai batas wilayah perairan di Natuna Utara tersebut. Butuh keseriusan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara. Seminggu terakhir telah membawa berita tentang aktivitas kapal Cina di sekitar Kepulauan Natuna, khususnya keberadaan kapal perusak Cina KNMI 172 di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Menurut laporan media lokal, nelayan Indonesia melaporkan keberadaan kapal Cina dan kapal lainnya. Hal itu terjadi setelah sebuah kapal survei Cina yang dikawal kapal Cina Coast Guard terlihat bulan lalu berlayar di perairan Natuna Utara, sebagaimana pemerintah Indonesia menyebut perairan di sekitar Kepulauan Natuna. Mengingat survei Tiongkok terus mengintai di perairan sekitar Kepulauan Natuna, maka pemerintah Indonesia harus menyikapi keberadaan kapal Tiongkok di ZEE 200 mil lautnya dengan melakukan pendekatan melalui jalur diplomatik dan mengambil langkah konstruktif lainnya untuk melindungi kedaulatan negara, kepentingan nasional, termasuk keamanan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi di ZEE Indonesia. Di sekitar Kepulauan Natuna, Indonesia memiliki laut teritorial, zona tambahan, dan ZEE sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea.
Menurut konvensi tersebut, Indonesia hanya memiliki kedaulatan atas perairan laut teritorial dan laut pedalaman yang ada di antara pulau-pulau tersebut. Di bawah UNCLOS, laut teritorial terbentang 12 mil laut dari garis pantai, sedangkan zona tambahan bersebelahan meluas lebih jauh 12 mil laut. ZEE sementara itu meluas lebih jauh 176 mil laut dari tepi zona tambahan atau 200 mil laut dari garis pantai. Ketiga rezim laut ini memberikan hak yang berbeda kepada Indonesia. Di laut teritorial, Indonesia menikmati kedaulatan yang sama seperti di pulau-pulau dengan beberapa pengecualian. Tak ada kapal asing yang boleh masuk ke wilayah ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan apapun yang mungkin dikejar dan dihentikan oleh pihak berwenang. Di laut teritorial, Indonesia berhak menegakkan hukum nasionalnya. Zona tambahan sementara itu secara efektif menjaga laut teritorial dan Indonesia berhak menggunakan wilayah ini untuk mengejar kapal asing yang masuk ke laut teritorialnya tanpa pemberitahuan sebelumnya. Di ZEE, Indonesia menikmati apa yang disebut hak berdaulat yang memberikannya hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Tidak ada negara lain yang memiliki hak ini, tetapi kapal asing bebas berlayar melalui ZEE tanpa memanfaatkan sumber daya alam. Jika kapal asing ingin memanfaatkan sumber daya alam dan melakukan kegiatan survei, harus mendapat izin dari Indonesia. Dengan demikian, kepemilikan Indonesia atas Laut Natuna sangat didukung oleh UNCLOS yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun apa yang disebut Jakarta sebagai Laut Natuna Utara kebetulan termasuk dalam klaim 9 garis putus-putus. Awal bulan ini, KMNI 172 beserta rombongan berlayar ke Laut Natuna dan masuk ke perairan ZEE Indonesia. Seperti diketahui, kapal-kapal Cina kerap melewati Laut Natuna. Sebagaimana disebutkan di atas, kapal asing berhak berlayar di ZEE sesuai dengan prinsip kebebasan navigasi. Namun yang harus diwaspadai Indonesia adalah sifat motif kapal tersebut. Ada dua kemungkinan penyebab kehadiran kapal penjaga pantai Cina dan kapal perang di ZEE Indonesia baru-baru ini. Pertama, Cina ingin Indonesia merundingkan batas teritorial di Laut Natuna untuk melegitimasi klaim 9 garis putus-putusnya. Dalam penafsiran ini, masuknya kapal Cina ke Laut Natuna secara berulang-ulang merupakan cara Beijing memamerkan kekuatannya dan mengirimkan pesan implisit kepada Indonesia bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari miliknya sendiri. Alasan kedua, Cina mencari peluang untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di ZEE Indonesia. Hal ini berdasarkan fakta bahwa beberapa kali kapal Cina Coast Guard terlihat mengawal kapal penangkap ikan Cina. Tujuan utama kapal penangkap ikan tentu saja adalah untuk menangkap ikan, tetapi selama mereka tidak melakukannya, mereka tidak melanggar UNCLOS. Ini repot bagi Indonesia karena tidak boleh mengusir atau menangkap kapal penangkap ikan. Tetapi jika dilihat sebaliknya, tidak tertutup kemungkinan sumber daya alam akan diambil. Ini adalah area abu-abu yang mengkhawatirkan. Untuk menghadapi dua kemungkinan motif Cina tersebut, pemerintah Indonesia tentu tidak akan membuka perundingan batas laut di sekitar Kepulauan Natuna, mengingat klaim 9 garis putus-putus tersebut tidak memiliki dasar hukum dan dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Arbitrase Internasional 2016. Oleh karena itu, negara perlu merundingkan batas maritim dan perlindungan serta pemanfaatan sumber daya alam dengan negara tetangga yang mengklaim wilayah di Laut Cina Selatan, yaitu Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam. Hasil perundingan tersebut kemudian harus segera diserahkan kepada PBB sesuai dengan pasal 75 UNCLOS. Kesepakatan multilateral tersebut akan berfungsi untuk memperkuat batas-batas maritim Indonesia di Laut Natuna serta mempererat hubungan antara Indonesia dan negara-negara tetangganya. Pada saat yang sama itu akan membantu menyangkal klaim Cina di Laut Natuna dan bekerja sama dalam perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan itu. Tidak kalah pentingnya adalah urgensi peningkatan patroli TNI AL di kawasan ZEE guna melindungi para nelayan kita di kawasan tersebut dan mencegah mereka terintimidasi oleh kehadiran kapal-kapal dari Cina dan negara lain. Tanpa kehadiran TNI AL secara efektif di Laut Natuna Utara, negara lain bisa berani melakukan kegiatan ilegal tersebut. Pemerintah Indonesia tidak boleh menunda-nunda merumuskan strategi yang serius dan terpadu untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan menegakkan kedaulatan Indonesia, terutama di kawasan tegak di sekitar Kepulauan Natuna.